Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini ya, hari ini saya mau bikin bolu karamel kukus ya teman-teman. Dan ini cara buatnya sangat mudah dan simple, dan rasanya juga sangat enak, empuk, lembut, dan moist. Ini cocok sekali buat sarapan pagi ya bersama keluarga tercinta. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, kita bikin karamelnya terlebih dahulu ya. Tuang 200 gram gula pasir, nyalakan apinya, dan ini kita biarkan saja, jangan diaduk-aduk hingga menjadi karamel ya, dengan api yang kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Nah, setelah sedikit mencair, ini kita goyang-goyang seperti ini. Soalnya kalau diaduk-aduk nanti gulanya nempel ke centong atau yang buat ngaduk itu ya. Nah, cukup kita goyang-goyangkan saja seperti ini. Nah, sengaja ini apinya saya besarkan ya teman-teman, supaya gulanya itu cepat larut ya dan menjadi karamel ya. Jadi kalau apinya dibesarkan ini jangan ditumpangkan ya. Ini kita angkat saja supaya ada uap panas itu naik ke atas. Nah, ini karamelnya sudah mencair atau gulanya sudah mencair menjadi karamel, dan kemudian ini kita tuang air panas sedikit demi sedikit, dan di sini saya tuang air panasnya itu ada 200 ml ya teman-teman. Nah, awas, hati-hati ya, cara nuangnya sedikit-sedikit saja supaya nanti tidak meletak-meletak kemana-mana ya. Ini karena karamel dicampur dengan air panas itu bisa, kalau tak karena tangan atau kulit itu sangat panas sekali ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini setelah kita tuang semuanya air panasnya, ini kita aduk-aduk hingga larut semuanya, karamelnya menjadi air ya. Nah, ini sudah larut ya gula karamelnya, dan kemudian matikan apinya, dan selanjutnya ini kita biarkan saja hingga air karamelnya itu dingin ya, sebelum kita bikin kue atau bolu. Oke. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang 2 butir telur ayam, dan ini kita aduk-aduk hingga sedikit mencair ya, atau sedikit berbusa gitu. Nah, ini telurnya sudah sedikit mencair ya teman-teman, sudah mencair sempurna seperti ini. Dan langkah selanjutnya, tambahkan 120 gram tepung terigu, dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue ya. Dan kemudian tambahkan juga 1 sendok teh vanilla essence. Dan selanjutnya tambahkan 3 sendok makan susu kental manis ya. Ini setara 50 gram ya teman-teman, karena saya menggunakan sendok agak besar ya ukurannya. Dan ini kita
tuang, dan kemudian selanjutnya tuang air karamel yang sudah kita bikin tadi ya, yang sudah didinginkan, dan kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Nah, buat teman-teman, di sini saya menggunakan tepung terigunya itu segitiga biru ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk terus hingga menjadi adonan yang sempurna, dan ini akan saya aduk menggunakan whisk ya. Nah, ini karamelnya atau air karamelnya sudah saya tuang semuanya ke dalam adonan, dan ini kita aduk-aduk pelan-pelan supaya tepungnya itu tidak berterbangan ya. Nah, setelah nanti tepungnya tenggelam semuanya ke dalam air karamel, baru nanti kita aduk-aduk yang kencang. Cara membuatnya sangat mudah sekali dan simpel teman-teman, cukup diaduk-aduk dan kemudian dikukus ya, bisa menjadi bolu karamel kukus yang super empuk, lembut dan moist. Pokoknya ini dijamin enak banget, cocok buat sarapan pagi bersama keluarga tercinta di rumah ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus hingga menjadi adonan yang halus dan lembut dan sempurna ya. Dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya yang terakhir, ini kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan ya, dan ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi setelah saya tahu bikin bolu sendiri dan cara bikin roti-rotian atau bolu-bolu atau cake apapun itu ya teman-teman, setelah bisa sendiri, sekarang saya jarang beli roti di luar ya, kecuali kalau lagi kepengen banget beli di luar ya beli gitu. Cuman sekarang lebih ke bikin sendiri ya kalau mau buat sarapan, jadi sudah jarang beli roti di luar teman-teman. Nah, ini adonannya sudah mulai kali sempurna ya, halus lembut seperti ini ya tuh teman-teman, dan pastikan tidak ada gerindilan. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih. Kemudian kita tuang loyang yang sudah kita olesi dengan minyak sebelumnya, dan kemudian ini kita tuang adonan bolunya ya ke dalam loyang seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang menggunakan api sedang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, sudah mengembang 2 kali lipat, sempurna sekali. Ini sudah matang ya bolu karamel kukusnya, dan sekarang ini kita angkat. Nah, seperti biasa ya teman-teman, setelah diangkat ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Dan ini setelah dingin ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini kalau sudah dingin ya. Dan kemudian ini akan saya tuang ke piring ya. Nah, dan ini hasilnya teman-teman, bolu karamel kukusnya sudah ready, sudah siap untuk kita nikmatin buat sarapan pagi dengan segelas teh hangat, teh manis atau kopi,
atau kopi susu atau minuman apa aja sesuai selera masing-masing. Nah, di sini saya lebih suka dengan teh hangat ya, atau teh manis ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba potong, dan ini hasilnya ya. Bolu karamel kukusnya sangat sempurna, empuk, lembut dan moist, dan aroma karamelnya itu nyengat ya, baunya itu wangi sekali ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tekstur bolu karamel kukusnya ya. Dan ini akan saya potong-potong semuanya menjadi beberapa bagian saja, karena di sini saya sengaja bikinnya tidak terlalu banyak ya, cukup untuk dimakan sendiri ya teman-teman. Dan ini hasilnya, bolu karamel kukus sangat sempurna, cantik, menarik dan mempesona. Dan ini hasilnya sangat empuk, lembut, moist sekali ya teman-teman. Buat keluarga tercinta di rumah pasti suka ya dibikinin bolu karamel kukus ini. Cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, murah meriah juga ya teman-teman. Jadi setelah tahu dan bisa bikin bolu sendiri atau roti sendiri, ngapain harus beli di luar, kita bikin sendiri saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 1 butir telur ayam, 50 gram gula pasir, dan 100 ml susu cair ya. Nah, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, ini sudah tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya, tambahkan 150 gram tepung terigu ya. Nah, dan kemudian tambahkan juga di sini ada 1 bungkus coklat Milo bubuk ya teman-teman. Nah, ini kita buka dan selanjutnya tuang ke dalam mangkuk jadi satu dengan bahan yang sudah kita taruh yang pertama tadi ya. Dan langkah selanjutnya, tambahkan di sini ada 1/4 sendok teh baking powder, dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 100 ml air ya, air biasa, dan ini kita tuang sedikit demi sedikit dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata dan sampai menjadi adonan yang halus dan lembut dan sempurna ya teman-teman.
Nah, kalau dirasa 100 ml airnya kurang boleh ditambahin lagi. Cuman di sini saya menggunakan 100 ml air saja, ini sudah cukup banget ya teman-teman, sudah pas banget. Karena di pertamanya tuh ada 100 ml susu cair ya. Nah, dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus dan kembali aduk-aduk. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata, halus dan lembut seperti ini ya teman-teman. Teksturnya tidak terlalu kental-kental dan tidak terlalu cair, dan ini teksturnya sedang-sedang saja ya. Oke, ini sudah pas, dan langkah selanjutnya ini akan kita saring supaya hasil adonannya lebih halus dan lembut ya, supaya tidak ada kerindil-kerindilan dari tepung terigu atau kerindil-kerindilan dari coklat bubuknya ya. Jadi ini harus kita saring supaya menghasilkan pancake yang sangat mulus dan lembut ya. Nah, oke, ini sudah selesai kita saring. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, sangat halus dan lembut sekali. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon ukuran 13 cm yang saya gunakan ya teman-teman. Nah, supaya tidak mudah gosong, ini tangkringan sebelah gasnya ini saya tumpangin di atasnya, jadi hawa panasnya itu tidak terlalu berdekatan dan mudah gosong. Jadi kalau menggunakan dua tangkringan hasilnya akan tetap halus dan mulus dan lembut ya teman-teman, dan tidak mudah gosong. Nah, ini kita menggunakan api kecil sekali. Nah, setelah panas kemudian ini kita tuang adonannya satu centong begitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai mengeluarkan sarang-sarang seperti ini. Kemudian di atasnya ini kita taburin syros. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan coklat cair juga boleh, mau menggunakan topping apa saja terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Tapi di sini saya menggunakan syros saja ya teman-teman. Nah, setelah ditaburin syros kemudian didiamkan kurang lebih 5 menitan. Setelah 5 menit kemudian diangkat, dan selanjutnya tuang kembali 1 centong adonan lagi ya. Nah, setelah mengeluarkan sarang seperti ini sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat. Jadi saya bikinnya pertama syros, kemudian yang ori seperti ini, dan selanjutnya kita bikin yang syros lagi, dan kemudian selanjutnya tanpa syros. Dan pokoknya lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya, sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Dan gunakan apinya api yang kecil sekali. Kalau ingin tidak mudah gosong atau cepat gosong, gunakan 2 tangkringan saja, itu dijamin hasil pancake-nya sangat mulus teman-teman ya. Nah, oke, dan langkah selanjutnya ini kita tuang kembali. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi hingga adonannya habis ya. Ini dijamin pokoknya hasilnya sangat mulus dan rasanya sangat enak. Ini disukai banyak anak-anak juga ya teman-teman. Buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Dan ini cocok sekali buat sarapan pagi juga dengan segelas teh hangat atau kopi susu atau apa aja, sesuai selera teman-teman. Nah, dan kemudian ini dimakannya tuh hangat-hangat, itu pasti enak banget teman-teman ya. Cara buatnya sangat mudah, simple ya, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah. Kalau buat ide jualan pasti untung banyak. Modal kecil untung melejit ya. Modalnya juga murah meriah sekali.
Nah, jadi setelah ditaburin sares itu dibiarkan dulu sebentar ya, berapa menit saja gitu baru diangkat ya teman-teman. Nah, jadi akan menghasilkan sarangnya juga lebih sempurna lagi. Jadi kalau ditaburin sares jangan langsung diangkat ya. Diamkan dulu kurang lebih 2 menit 3 menit gitu baru diangkat. Nah, jadi biar menghasilkan sarang yang sangat sempurna dan full bersarang ya. Ini itu mirip-mirip banget seperti martabak ya teman-teman. Mirip banget dengan martabak. Nah, oke teman-teman, ini adonan terakhir dan setelah kita bikin semuanya, kemudian ini sudah dijadikan satu ya, satu lembar dijadikan satu, jadi satu ini itu ada 2 lembar gitu ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya. Nah, sekarang ini kita potong dan kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Pokoknya sangat mudah dan simpel sekali, dan rasanya dijamin enak, empuk, lembut ya. Nah, dan manisnya juga pas, tidak terlalu manis-manis sekali. Nah, tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona. Ini cocok sekali buat sarapan pagi, atau buat ide jualan, atau buat cemilan santai bersama keluarga, atau sarapan pagi bersama keluarga tercinta di rumah. Ini pasti suka, dan anak-anak juga ini pasti suka sekali dibikinin pancake coklat Milo ini ya. Dijamin tidak pakai ribet ya teman-teman, sat langsung jadi, dan rasanya dijamin pasti ketagihan. Jadi ini seperti mirip-mirip banget dengan martabak gitu ya teman-teman, cuman kalau martabak kan sedikit mengembang, terlalu mengembang banget gitu ya, karena memang ada tambahannya. Kalau pancake ini saya menggunakan baking powder saja ya. Yang kemarin saya tambahkan soda kue ya. Nah, kali ini saya nyoba menggunakan baking powder saja biar tidak dikomplain dengan netizen yang sangat julid. Apapun resepnya pasti dikomplain, yang banyakan pengembang, yang banyakan ini, yang banyakan itu, apalah itulah, terserahlah, nggak tahulah. Memang ya, netizen itu sangat sulit sekali. Nah, oke ya teman-teman, ini hasilnya pokoknya dijamin enak banget. Yang ingin mencobanya silahkan dicoba, dan semoga suka dengan resepnya ya. Dan sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.